Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembahasan akuntansi selanjutnya. Kita akan menyusun kertas kerja 10 kolom, yang mana yang kita susun ini dimulai dari penyusunan jurnal penyesuaian. Oke, seperti yang di data sebelumnya, ini dari bengkel Purnomo neraca saldo ternyata masih ada data penyesuaian sebanyak 4 data. 1 terkait dengan perlengkapan, 2 terkait dengan peralatan, 3 beban gaji, dan terakhir pendapatan usaha. Oke, kita mulai dengan penyusunan jurnal penyesuaian. Oke, yang pertama perlengkapan. Oke, perlengkapan terpakai Rp200.000. Oke, kalau kita lihat di jurnal penyesuaian di neraca saldo ada perlengkapan bengkel senilai 2.500.000. Oke, di data penyesuaian menyatakan terpakai 200.000. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat itu 200.000 debit untuk beban dan kredit untuk perlengkapan. Selanjutnya peralatan disusutkan 10%. 10% dari 15 juta, berarti Rp1.500.000. Akunnya beban penyusutan peralatan bengkel, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Selanjutnya yang ketiga ada gaji yang belum dibayar 1 juta. Jurnal penyesuaiannya beban gaji dan utang gaji masing-masing nilainya 1 juta. Terakhir masih ada hasil jasa reparasi yang belum dicatat senilai 2 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya piutang usaha, nanti pasti akan kita terima. Kreditnya pendapatan usaha. Nih sekarang kita masuk ke penyusunan kertas kerja. Pertama kita siapkan dulu kolom seperti ini. Ini kolom kertas kerja 10 kolom, karena terdiri dari kolom debit kredit itu sejumlah 10 kolom. Neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Yang pertama kita lakukan adalah memindahkan catatan neraca saldo ini sampai ke jumlahnya di kertas kerja. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pindahkan catatan jurnal penyesuaian ini di kertas kerja kolom jurnal penyesuaian. Tentunya kita sama karena tinggal memindah. Kalau nanti catatannya di sini itu debit, maka menyesuaikan di kertas kerja juga debit. Kita mulai dari perlengkapan 200.000 kredit, beban perlengkapan 200.000 debit. Ini sesuai dengan jurnal penyesuaian ini. Perlengkapan kredit, beban perlengkapan debit. Itu seterusnya ada akumulasi dan beban. Nah, biaya gaji dan utang gaji. Utang gaji kenapa kok muncul di jumlah, di bawah jumlah? Tadi sebelum ini kan tidak ada. Nah, kita tambahkan kolom-kolom ini, misalnya baris ini ya, untuk menambah jika ternyata di dalam neraca saldo itu belum muncul akun yang seperti di jurnal penyesuaian ini. Nih, utang gaji itu kan ternyata di neraca saldo belum ada, maka kita munculkan di bawah jumlah dengan nilai saldo ya sesuai dengan jurnal penyesuaian. Itu terakhir
pendapatan usaha dan piutang usaha. Kemudian kita jumlahkan. Nih, kolom debit kredit. Insya Allah hasilnya pasti akan seimbang. Oke, selanjutnya kita isi untuk kolom neraca saldo disesuaikan. Oke, kita mulai dari kas ke bawah. Nah, ini seperti ini sudah. Jadi kas itu di jurnal penyesuaian kosong, maka jumlahnya sama seperti neraca saldo. Kemudian piutang usaha di neraca saldo ada 2.500.000, di kertas kerja ada 2 juta, di jurnal penyesuaian ada 2 juta. Ini debit, maka ini kita jumlahkan. Sementara untuk perlengkapan di neraca saldo debit di jurnal penyesuaian kredit, maka debitnya kita kurangkan dengan kreditnya 2.300.000. Peralatan bengkel masih sama. Nah, kemudian ini akumulasi kredit dan kredit ini sama, kita jumlahkan. Jadi kalau debit dan debit menjumlah, tapi kalau debit dan kredit itu nanti mengurangi, tinggal mana nanti yang lebih besar. Kalau lebih besar kredit ya yang dikurangi kreditnya, kalau yang lebih besar debit yang dikurangi debitnya. Yang jelas tidak ada nilai negatif, semua kita masukkan. Nah, terus selanjutnya kita jumlahkan. Ini kolom neraca saldo disesuaikan sudah selesai kita isi. Selanjutnya kolom laba rugi dan kolom neraca. Penyusunan kolom laba rugi itu berdasarkan akun nominal. Akun nominal itu adalah akun pendapatan dan beban. Ini, nah, yang kita masukkan hanya akun pendapatan dan beban. Kalau masuk kategori akun di luar pendapatan beban, tidak kita masukkan. Terus kita jumlahkan. Loh, ini debit kreditnya tidak seimbang. Memang tidak seimbang. Nanti seimbangnya nanti di akhir. Selanjutnya ini sudah kita jumlahkan, selesai, masuk ke pengisian kolom neraca. Kolom neraca itu kita isikan dari akun-akun yang masuk kategori akun real, akun harta, utang, dan modal. Tuh, sampai di utang gaji ya, di bawah jumlah. Nih, karena utang itu masuk kategori harta real, akun real. Kita jumlahkan, ini juga tidak seimbang. Oke, tahap selanjutnya kita akan menyeimbangkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Kita mulai dari kolom laba rugi. Di sini ada angka lebih besar kredit, maka kredit akan kita kurangi debit. Nah, ketemu, kita masukkan angkanya di debit, karena nanti kita buat debit kredit itu seimbang. Demikian juga di neraca, di sini debitnya lebih besar dari kredit, maka debit kurangi kredit. Ketemu angka 29.450. Nah, harus Anda cermati, ini angka selisih laba rugi dan kolom neraca ini sama, ya memang harus sama. Sebab kalau nanti kita jumpai tidak berimbang, maka kemungkinan besar kertas kerja yang kita kerjakan itu salah. Nah, selanjutnya angka 29.450 itu bisa simpulkan bahwasanya perusahaan ini mengalami kelabaan. Tuh. Nanti kalau ternyata lebih di kolom laba rugi lebih besar debit, maka bisa dipastikan perusahaan ini mengalami kerugian. Oke. Terakhir kita jumlahkan, maka jumlah di kolom laba rugi itu seimbang, jumlah kolom di neraca juga seimbang. Oke, demikian materi tentang kertas kerja ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.